Terima kasih untuk kesempatan kami bisa berada di hadirat Tuhan. Bahkan kami juga akan mendengar pengajaran dari firman Tuhan. Kami mohon urapan Roh Kudus dahsyat berkarya di tengah-tengah kami. Kuduskan kami, berikan kami telinga yang tajam untuk mendengar, hati yang terbuka untuk firman Allah dinyatakan bagi setiap kami. Tutup bungkus kami dengan darah Yesus. Saya yang menyampaikan juga ditolong oleh Roh Kudus, sehingga setiap kami mengalami lawatan yang lebih dahsyat dalam hidup kami. Terpujilah Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami siap mendengar firman Tuhan. Amin. Tuhan. Haleluya. Sekali lagi, shalom. Kabarnya bagaimana? Meskipun masih dalam situasi yang belum pasti apakah vaksin akan bisa ada di tahun depan atau belum, tetapi kita berada di dalam kemurahan Tuhan. Amin. Walaupun Tuhan kita dahsyat, Tuhan itu besar yang luar biasa sanggup menjaga kita, tapi bagian kita di masa-masa ini harus waspada. Bagian kita harus menjaga diri baik-baik. Amin, saudara. Amin. Nah, saya teringat satu pesan Tuhan yang saya terima secara pribadi dan keluarga waktu menjelang akhir tahun, waktu kami sembahyang pagi. Jelas sekali, saya berkata ini karena sudah terjadi, dan waktu itu juga setelah itu kemudian kita dalam doa Selasa, kita berdoa dan kita impartasikan hal itu, dan saya berdoa sungguh-sungguh bahwa semua kita juga akan mengalami, karena satu orang mengalami, nanti orang lain semuanya kita akan mengalami. Amin, saudara. Amin. Apa yang disebut dengan the second breakthrough atau terobosan kedua yang waktu itu saya terima secara pribadi dan di waktu sembahyang pagi, bahwa tahun ini akan diberi terobosan kedua. Dan puji Tuhan, terobosan itu benar-benar terjadi. Bulan Maret ditelepon ada seorang anak Tuhan di Jakarta mau memberikan mobil, dan mobilnya sekarang sudah ada di depan. Ya, jadi saya tuh kemarin hari apa tuh datang itu? Hari Sabtu atau Jumat malam. Wah, terasa menjadi orang kaya raya saya itu. Mobil 2, motor 2, wecer iki wong sugih tenan iki. Akhirnya segera kita usir ya, kita usir. Ya, yang bitnya kan kemudian dijual untuk bayar motor yang satu kan. Tapi saya berdoa semua kita akan mengalami. Di bagian kita masing-masing akan mengalami. Nah, mari pagi hari ini kita buka dalam kitab Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-23. Roma pasal 6 ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-23. Pagi hari kita akan mendengar sesuatu yang tidak populer. Sudah ini, Mas Ragil? Sudah. Roma 6. Ya. Kita akan belajar sesuatu yang tidak populer, sesuatu yang jarang sekali hamba-hamba Tuhan mengkhotbahkan hal ini atau menyampaikan hal ini, tetapi kita harus bersama-sama belajar apa yang dengan namanya dosa, ya kan? Tidak populer, tetapi kita harus tahu bersama-sama benar. Mari kita baca bersama Roma 6 ayat 22 sampai ayat 23 bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi sekarang setelah kamu dimatikan dari dosa, setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh Dia membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah sebab apa? Yesus Tuhan kita. Ya, ayat 23 itu saudara dan saya bisa perhatikan apa? Sebab upah dosa adalah maut. Kemudian apa? Tetapi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Di situ ada kata upah dosa, lalu kemudian ada kasih karunia. Apa yang membedakan dua kata ini? Ya. Tajam sekali. Jadi kalau dosa itu
berasal dari upah. Dosa itu mengakibatkan upah. Berarti apa kalau ada upah? Orang digaji kenapa? Karena bekerja. Mengapa seseorang mendapatkan upah? Karena dia melakukan sesuatu, betul? Jadi ada pekerjaan, ada usaha, ada kegiatan, ada aktivitas yang kemudian berakibat mendapat upah. Begitu kan? Ya. Tapi tentang hidup kekal, di situ dikatakan tetapi kasih karunia. Kalau kasih karunia ada usaha pekerjaan enggak? Enggak ada. Dari pihak saya dan saudara sebagai manusia, pihak pasif. Tiba-tiba saja mak gedebuk Tuhan memberikan sesuatu yang disebut kasih karunia. Tapi kalau untuk maut, saya dan saudara mengusahakan. Nangkep ya? Jadi ketika maut, saya dan saudara tidak sengaja mengusahakan. Setiap hari manusia itu mengusahakan maut bagi dirinya, mengusahakan kutuk bagi dirinya, mengusahakan celaka bagi dirinya. Tetapi kasih karunia Allah, hidup yang kekal, tiba-tiba oleh kemurahan Tuhan yang begitu luar biasa diberi, saudara. Bahkan mungkin kita tidak pernah memintanya. Bahkan satu kali kita mungkin tidak pernah berpikir tentang Allah. Tetapi Allah tidak pernah berhenti berpikir untuk kita. Maka ketika saya dan saudara dalam keadaan yang begitu compang-camping, tiba-tiba Tuhan datang dalam kasih karunia. Kita ingat kemarin yang diposting di grup, seorang perempuan sundal yang namanya Maria Magdalena. Dia tidak pernah bercita-cita untuk bertemu dengan kasih karunia. Dia sudah nyaman dengan secara perasaan sementara, dia nyaman dengan profesinya. Tetapi hingga suatu keadaan tertentu, dia mau tidak mau menghadapi celaka karena dia melakukan hal itu dan konangan. Menurut hukum Yahudi, kalau konangan berbuat zina, maka rajam batu. Tapi puji Tuhan, di tengah-tengah situasi semacam itu, Yesus datang memberi kasih karunia. Amin, saudara. Karena Tuhan cari manusia-manusia berdosa. Orang yang membutuhkan obat bukan orang yang sehat, tetapi orang yang sakit. Nah, ini kita betul-betul bersyukur. Kita harus mengerti tentang dosa, atau di dalam bahasa ajaran kita disebut dengan hamartologi, pengetahuan kita tentang dosa, doktrin tentang dosa. Kenapa? Ketika kita memahami doktrin tentang dosa, maka saya dan saudara bisa menghayati anugerah Allah. Kalau kita tidak memahami apa itu dosa, maka kita tidak bisa mengerti dan tidak bisa mata kita takjub dengan anugerah Allah. Nah, orang-orang modern itu posisinya begini. Manusia modern ingin menjadi otonom. Itu muncul semangat itu mula-mula muncul pada abad 16. Apa yang disebut Aufklärung dalam bahasa filsafatnya, atau apa yang disebut dengan gerakan Renaissance, pencerahan. Bagi manusia, mulai gerakan abad 16 ke sini semakin modern, kemudian postmodern sekarang ini, manusia ingin hidup mandiri. Mandiri dalam arti bukan mandiri berdikari, bukan. Mandiri tanpa saya tidak mau diganggu dengan urusan Tuhan. Saya tidak mau diganggu dengan urusan rohani. Saya tidak mau diganggu dengan apalagi dosa. Saya mau otonom. Padahal pada hakikatnya manusia tidak akan pernah bisa otonom. Semakin otonom saya dan saudara, semakin terkutuklah kita. Sebab terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya. Nah, orang-orang modern ingin otonom dan ajaran tentang dosa dianggap mengganggu kenyamanan. Agak enak-enak kok diganggu dengan bahasa dosa, ngomong apa kuno itu kan. Lalu kemudian merusak kebahagiaan. Itu manusia modern. Walaupun kita hidup di zaman modern, tapi kita setia kepada kitab suci. Amin, saudara? Luar biasa. Nah, ada satu pertanyaan dalam semua kita. Mengapa seseorang berubah? Mengapa seseorang berubah? Atau tanyakan kepada diri kita masing-masing. Mengapa saya berubah?
Dari yang kemarin mungkin ceriwis, sekarang kurang ceriwis. Dari yang kemarin gebuk tukang ngaploki orang, sekarang kok nggak ngaploki orang. Dari yang kemarin suka bicara yang jelek tentang orang lain, sekarang kok tidak. Mengapa kita berubah? Dari yang tadinya tidak setia ibadah, sekarang setia ibadah. Mengapa berubah? Paling tidak ada 3 alasan kita berubah. Manusia seseorang berubah. Yang pertama, karena ancaman atau tekanan orang. Wah, betul ya? Ditekan-tekan, awas kowe. Ya, mau berubah, tak pecat kowe. Wah, karena takutnya diancam, maka dia terpaksa berubah. Saya kenal baik dengan orang model kayak gini. Ya, Mbak Om juga kenal baik ya. Mungkin salah satunya saya juga mungkin kali ya. Jadi orang berubah karena diancam. Coba Devi, kamu doa pagi diancam karena nilainya jelek atau enggak? Wah, itu anak-anak, jangan dikira anak-anak sekolah teologi itu rajin doa pagi karena Tuhan. Itu supaya dia lulus. Diancam lah aturan asrama, apalagi profesornya Pak Minggus itu. Waduh. Dicatat. Nah, coba dilihat di rumah doa pagi enggak? Ya kan? Oh, doa pagi. Tak intimidasi ya enggak? Nanti tak intimidasi malah tak lebih biaya kamu. Karena ancaman atau tekanan seseorang itu orang bisa berubah. Tapi perubahan yang model semacam ini, nanti kalau orangnya sudah nggak bersama-sama, nah, sekarang saya sudah bebas, sekarang saya. Kok nuding-nuding kemana ini nudingnya? Ya, sekarang saya sudah bebas, ya bukan oleh darah Tuhan. Lalu alasan yang kedua kenapa kita berubah? Karena keadaan. Urip susah terus. Makin susah. Mulai grentes. Jawil-jawilan sama suami atau istrinya. Uripe dhewe kok ngene-ngene terus ki piye to, Pak? Mbok ayo berubah yuk. Nah, kan? Akhirnya kemudian memutuskan untuk sebuah perubahan. Contoh siapa? John Kay. Wah, divonis dia kan? Divonis apa? Hukuman mati atau seumur hidup? Hukuman mati harusnya kan? Lalu dibuang di Nusa Kambangan. Karena keadaan menekan dia, akhirnya dia berubah. Berubah jadi apa? Konon katanya sampai jadi pendeta penjara. Ya. Wah, sampai memberikan kesaksian. Kadang-kadang ya gereja atau orang-orang Kristen itu gumunan. Mendengar John Kay melayani Tuhan langsung diwawancara, disebar di YouTube. Tiba-tiba keluar dengan pembebasan percobaan, langsung bunuh orang. Betul ya? Sekarang masuk lagi. Ini berubah karena keadaan. Jadi yang mana bagian kita kan? Lalu yang terakhir karena bertobat. Nah, ini orang berubah karena bertobat. Nah, kalau orang berubah karena bertobat, pasti kokoh. Keadaan berubah, tetap bertobat. Ada orang, gak ada orang, tetap berubah. Kenapa? Karena saya bertobat. Urusannya bukan manusia, urusannya bukan organisasi, urusannya bukan dengan keadaan, tetapi dengan Kholik langit dan bumi, Tuhan Yesus Kristus Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Itu. Jadi pertanyaannya sekarang, mengapa kita berubah? Mengapa hari ini kita berubah? Karena tekanan orang kah? Karena diancam-ancam kah? Karena tekanan keadaan kah? Atau karena bertobat? Luar biasa ya. Jadi sekarang kita akan masuk lebih lanjut. Sekarang ini pengertian dosa mengalami penurunan. Dunia atau manusia itu berusaha untuk mengurangi makna asli atau arti asli dari dosa. Jadi dosa tidak dipahami lagi sebagai semestinya. Sehingga ketika seseorang atau kita tidak memahami dosa secara semestinya seperti yang dikatakan Tuhan melalui Alkitab, maka sekali lagi kita tidak bisa memahami dan menghayati anugerah Allah. Nah, dosa itu diturunkan sebagai apa? Yang pertama, dosa diturunkan menjadi apa yang disebut dengan kejahatan atau kriminal. Dan biasanya orang-orang yang dikategorikan jahat
Itu berarti orang-orang yang sudah melakukan semacam pembunuhan yang begitu masif dan dahsyat, seperti Adolf Hitler, Pol Pot, Mussolini, terus siapa itu, Idi Amin yang makan manusia itu. Nah, itu disebut orang-orang jahat. Hitler membunuh dalam Holocaust ribuan atau jutaan orang Yahudi. Itu disebut orang jahat, kriminal, begitu kan? Kriminal itu belum kepada dosa, belum kepada arti dosa sesungguhnya. Kejahatan bisa diterima atau tidak, sangat tidak diterima. Dimanapun kejahatan tidak akan bisa diterima. Tetapi kejahatan sejahat apapun, sebumi, sebrutal apapun kejahatan, belum kepada dosa yang sesungguhnya. Nah, kalau kita bayangkan kejahatan saja sudah ngeri, berarti dosa lebih ngeri lagi sebenarnya. Nah, manusia menurunkan makna dosa itu menjadi kejahatan atau kriminal, sehingga solusinya apa? Solusinya negara. Ini tindak pidana melanggar hukum pidana, maka yang kemudian menjadi apa? Pencari solusi adalah negara, dengan kemudian dia disidang, dihukum, dipenjara. Nanti orang sudah menjalani hukuman sudah merasa bebas, sudah merasa bahwa kejahatannya saya sudah bayar, sudah impas, saya sudah menanggung akibat kejahatan saya dengan negara. Tapi dosa bukan sesuatu dengan negara. Yang kedua, dosa dipahami sebagai masalah psikis. Wong kok tersinggungan terus, kenapa sih? Oh, psikisnya kena. Lalu dipahami sebagai sakit dalam perasaannya atau sakit dalam pikirannya. Orang kok iri hati aja bawaannya. Oh, itu psikisnya kena. Ini jelas menurunkan apa itu dosa. Manusia memahami dosa sebagai pembunuhan, perzinahan, pencurian. Iri hati tidak dihitung sebagai dosa. Padahal itu dosa yang sama dengan pembunuhan. Tuhan Yesus mengajarkan new normal. Sebelum Indonesia, dunia ini mengajarkan normal baru, Yesus sudah mengajarkan normal baru. Apa normal baru? Orang membunuh itu tusuk perutnya orang mati, itu normal lama. Sekarang new normal apa? Membenci saudaramu sama membunuh. Nah, itu new normal. Hidup dalam tatanan baru atau normal. Gigi ganti gigi, pukul ganti pukul. Sekarang apa? Berdoalah untuk orang yang memusuhi kamu, yang menganiaya kamu. Itu new normal. Amin. Yesus sudah mengajarkan itu. Jadi orang Kristen itu nggak gumun dengan new normal, karena Tuhan Yesus sudah ajarkan itu. Jadi dosa bukan masalah psikis. Dosa bukan hanya sekedar sakit di dalam perasaan atau pikiran. Lalu yang ketiga, nah kalau sakit psikis kan yang kemudian solusinya apa? Psikiater, dokter, ahli psikolog. Nah kalau psikolog memang dia menjadi solusi, kenapa sampai sekarang makin banyak orang depresi, makin banyak orang bermusuh-musuhan? Kalau memang psikolog itu solusinya. Lalu dosa dipahami sebagai kegagalan, kelemahan, salah asuh, kekurangan, apalagi yang terakhir ini, maaf saya hilaf. Sorry Pak, hilaf. Atau human error. Nah, lalu apa solusinya kalau gini? Ya tinggal di treatment aja kan. Di terapi, ya kan. Itu nanti bisa sembuh kata. Tapi dosa bukan. Satu peristiwa di tanggal 13 Desember 2012. Ada seorang gadis berusia 23 tahun di New Delhi. Dia dengan pacarnya nonton film di bioskop dan selesai jam 9:30 malam. Lalu dia dengan pacarnya pergi pulang untuk pulang dengan mengendarai bis. Di bis itu ada 6 pria dan salah satunya sopir, termasuk dengan sopir. Dan apa yang terjadi ketika 2 orang ini masuk, langsung pintu bis ditutup dan pacarnya yang laki-laki langsung dihantam dengan besi untuk mendongkrak roda. Dan akhirnya apa yang terjadi?
si gadis yang namanya Nirbaya, mahasiswi kedokteran, anak yang cantik, diperkosa bulan-bulan. Karena kemudian dia melawan, dia menggigit, akhirnya maaf, itunya disogrok dengan besi membuka dongkrak ban sampai ususnya terurai. Lalu setelah itu dibuang di jalanan. Setelah dibuang di jalanan, bisnya memutar dan mau melindas kedua ini. Tapi pacarnya yang masih setengah bernyawa, dia menyeret Nirbaya ini untuk minggir, dan akhirnya jam 11 malam ditemukan oleh warga dalam keadaan sekarat. Akhirnya tanggal 29 Desember 2012 Nirbaya meninggal di Singapura. Sontak masyarakat marah dengan itu. Semua menghujat, mengkutuki perbuatan 6 pria ini, yang pada akhirnya kemudian salah satu kemudian dalam waktu 3 hari ke-6-6-nya tertangkap, dan salah satunya kemudian gantung diri di penjara, dan akhirnya mereka divonis hukuman mati. Masyarakat marah. Kota New Delhi menjadi headline news berita itu hampir 1 bulan penuh. Tetapi yang menjadi pertanyaan, semua marah, tapi tingkat kejahatan seksual terhadap perempuan di New Delhi makin meningkat. Ada apa dengan masyarakat kita? Ada apa dengan dunia kita? Kita marah dengan kejahatan-kejahatan yang ada, tetapi seiring dengan kemarahan itu, juga meningkat pola yang sama tentang kejahatan-kejahatan. Mengerikan. Jadi dosa bukan hanya kejahatan. Dosa bukan hanya masalah psikis. Dosa bukan hanya kegagalan, kelemahan, salah asuh, kekhilafan. Tidak. Dosa adalah dosa. Urusan dosa itu dengan Tuhan, bukan dengan tetangga, bukan dengan negara, bukan dengan orang lain. Tapi pertama-tama yang namanya urusan dosa itu dengan Tuhan. Nah, sekarang kita masuk. Apa itu dosa? Dosa definisinya ini: pengkhianatan terhadap Allah melalui pemberontakan, kedurhakaan, pelanggaran terhadap hukum Allah. Jadi dosa adalah pengkhianatan terhadap Allah. Bukan kepada manusia, tapi terhadap Allah. Sehingga upah dari dosa ini, konsekuensi logis dari pengkhianatan terhadap Allah, pemberontakan, kedurhakaan, pelanggaran, konsekuensi logisnya adalah maut. Nggak main-main. Maut. Kalau saya dan saudara pernah mengalami keadaan kehidupan yang ngeri, maut lebih ngeri dari itu. Kalau saya dan saudara pernah susah, pernah sulit, pernah begitu terhimpit hidupnya, maut lebih dari itu. Kalau saya dan saudara pernah di tubuh kita merasakan kesakitan yang sedemikian dahsyat, maut lebih dari itu. Maut itu sebenarnya keterpisahan manusia dengan Allah. Itu maut. Maut itu keterpisahan dengan Allah. Karena dia dalam hakikat keberadaannya tidak mungkin bisa ada dosa setitik pun di dalam hadiratnya yang maha kudus. Tidak ada ruang setitik pun untuk dosa di dalam keberadaan Allah. Maka kalau ada satu titik dosa saja, sudah pasti maut. Konsekuensinya begitu berat. Ya, luar biasa. Nah, lalu dosa ini mengakibatkan 3 hal. Yang satu, status. Yang kedua, habitus. Yang ketiga, aktus. Ini pakanan opo lah kita jelaskan. Status atau posisi itu ketika manusia berdosa, status dan posisinya sebagai manusia berdosa. Itu statusnya. Posisinya bagaimana? Terpisah dengan Allah.
itulah kemudian muncul agama-agama di dunia. Karena dalam diri manusia ada percikan ilahi, bahwa pernah di dalam diri manusia itu mengalir di tubuhnya kesegambaran, keserupaan dengan Allah. Pernah ada hubungan yang begitu intim, dahsyat, luar biasa dengan Allah. Tapi faktanya sekarang sudah tidak ada. Sehingga kerinduan manusia untuk membangun itu kemudian muncul seperti seorang anak yang terhilang dari orang tuanya. Kemudian dia mencari orang tuanya. Maka muncullah agama. Hindu, Buddha, Zoroaster, Islam, Kristen. Semua apa yang disebut agama-agama. Usaha manusia untuk menemukan kembali apa yang hilang dalam dirinya. Tetapi dia dalam keberadaannya sudah tidak mungkin lagi menemukan itu. Karena manusia disebut berdosa. Kitab Roma menyebutkan semua manusia berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi statusnya sudah begini. Pertanyaannya, kan bukan saya yang makan buah larangan yang baik yang jahat. Kok saya kemudian ikut-ikutan berdosa? Dosa menjalan, mengalir dari generasi kepada generasi. Statusnya kemudian menjadi orang berdosa. Jadi saya aneh kalau ada pendeta, saking dia dikarunia Tuhan dengan karomah banyak menyembuhkan orang sakit sampai kemudian dodolan minyak, kok ngomong saya ini orang kudus, benih saya benih kudus. Manusia berdosa. Saya manusia berdosa. Bahkan mungkin saya lebih rusak dari antara kita semua. Dan kitab Yohanes 1 Yohanes mengatakan berbohong kalau orang mengatakan dirinya tidak berdosa. Jadi status kita adalah status orang berdosa. Lalu ini status posisinya. Lalu kecenderungan atau habitnya. Kecenderungannya apa? Kecenderungannya berbuat dosa. Kecenderungan itu ada di batin, ada di perasaan, ada di keinginan kecenderungan itu. Maka kitab Kejadian pasal 6 dikatakan Tuhan Allah begitu geram dan menyesal menciptakan manusia itu. Karena apa? Kecenderungannya sudah berbuat dosa sehingga air bah zaman Nuh diluluh lantakkan dunia ini dan Tuhan kembali membangun generasi baru lewat keluarga Nuh. Jadi kecenderungan saya dan saudara itu dosa. Makanya kita bergumul dalam diri kita. Kok gampang sekali berbuat salah, susah sekali berbuat benar. IJ itu belum berbuat dosa, tapi kecenderungan berdosa itu pasti ada. IJ belum berbuat dosa, tapi pasti akan berbuat dosa. Karena dia manusia berdosa. Ya, jadi itu ngeri. Jadi habitnya, kecenderungannya berdosa. Tidak ada orang yang tidak kecenderungannya di sini. Silakan saudara mau pakai burukoh, mau pakai surban, mau pakai gamis, mau pakai apa. Batin manusia itu tidak bisa disucikan dengan darah wedus, darah sapi. Batin manusia yang cenderung dosa ini hanya bisa disucikan dengan darah Yesus. Amin. Lalu yang terakhir, aktus bertindaknya. Statusnya berdosa, kecenderungannya berdosa, tindakannya kemudian berdosa. Maka disinilah kemudian apa yang disebut Roma 6 ayat 23 tadi, upah dosa adalah maut. Karena dosa itu sebuah aktivitas, upaya, kegiatan, kerja keras dari manusia untuk mendapatkan maut. Tapi kasih karunia Allah hidup kekal dalam Kristus. Maka yang sudah pernah saya sampaikan, jangan salah dipahami. Zina dosa? Bukan. Membunuh orang dosa? Bukan. Mencuri dosa? Bukan. Lalu zina, mencuri, membunuh itu apa? Buah dosa. Dari dosa lebih ngeri dari itu. Upahnya bukan hanya malu di masyarakat, binasa di dalam kekekalan. Maka apa itu dosa? Nah, sudah paham saya.
Dosa dalam bahasa Yunaninya itu hamartia, yang artinya meleset dari sasaran, mengenai sasaran lain. Dalam bahasa Ibraninya katat-at. Katat-at. Itu sama. Jadi Tuhan Allah menciptakan manusia itu dengan sasaran-sasaran Allah, dengan tujuan-tujuan Tuhan dalam diri manusia. Tapi di dalam perjalanan waktunya manusia berkhianat dengan memberontak, mendurhaka dan melanggar hukum Allah, sehingga manusia mencapai sasaran yang lain. Bukan pada sasaran Allah, bukan standar ukurannya Allah, tetapi standar ukurannya manusia. Sekali lagi, hakikat yang paling mendasar dari dosa adalah hamartia, meleset dari sasaran. Atau dalam bahasa Arabnya tuh katata. Katata itu melampaui batas. Jadi orang mana jebret ke dunia kena kateng, keliwat kebablasan tekan belakang sana, melampaui batas. Itu dosa, hakikatnya dosa. Dan upah dari ini adalah maut. Tidak ada satupun manusia yang mencapai kepada sasaran Allah dan kepada tujuan-tujuan Allah setelah manusia itu jatuh dalam dosa. Padahal manusia adalah ciptaan yang paling dikasihi, paling disayangi oleh Tuhan. Dan manusia tidak bisa menolong dirinya. Dan semua manusia di muka bumi, di luar Yesus, sedang berada dalam arak-arakan besar menuju neraka, menuju kepada kebinasaan. Persoalan-persoalan di dunia ini oleh Buddha hanya dijawab sepele. Dia memangkas. Kenapa ada sakit? Kenapa ada orang sengsara? Kenapa ada orang kejahatan? Kenapa ada orang menderita? Jawabannya ya karena dia lahir. Benar nggak? Benar. Tapi itu bukan akarnya. Buddha yang bertapa di bawah pohon Bodhi hanya mencapai pengertian itu. Nggak tahu berapa hari, berapa bulan dia berpuasa di bawah pohon Bodhi itu. Sehingga dia hanya mencapai pengertian dari mana samsara ini. Kenapa orang meninggal? Kenapa orang sakit? Kenapa orang jadi tua? Karena lahir. Ya benar, tapi belum pada akarnya. Tapi Alkitab kita memberikan akar seakar-akarnya. Kenapa semuanya itu ada? Kenapa ada kematian? Kenapa ada sakit? Kenapa ada penuaan? Kenapa ada kejahatan? Kenapa ada kesengsaraan? Karena manusia sudah jatuh di dalam dosa. Dan bumi ini dikutuk oleh Tuhan. Makanya nanti kita akan mengharapkan langit